Baik, semoga permasalahan ini ada jalan keluarnya ya, solusi Iya. yang terbaik ya, sehingga tidak ada, mungkin ada harus ada komunikasi tentunya. Iya, biar sama-sama enak sih sekarang ya. Kita Betul, sebagai pelaku wisata juga enak. Mereka para wisatawan yang berkunjung juga ke Tidak Pulau komplain Dewata, lagi iya ya. tidak komplain lagi. Terutama untuk daerah Nusa Penida ini sekarang sedang disoroti karena memang panoramanya yang luar biasa. Banyak sudah wisatawan Nice. yang datang ke Nusa Penida ya. Benar banget. Baik, nah ngomongin tentang pariwisata tentunya ada akses yang harus dimiliki ya, infrastrukturnya. Dan infrastruktur sedang giat-giatnya juga dibangun di Bali ini di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur kita, Bapak Wayan Koster tentunya. Nah, bagaimana tol Mengui Gilimanuk dalam perspektif pemberdayaan masyarakat? Ya, sebentar lagi kita akan memiliki tol baru lagi loh yuk, dari Mengui sampai Gilimanuk ya. Iya, bukan hanya tol yang di Badung Selatan ya, menuju Badung Selatan ya, yang menghubung Denpasar sampai Nusa Dua, Jimbaran Iya, dan sekarang, seputarnya. sedang ada pelaksanaan ya, pembangunan di menuju ke Bali Barat. Itu dia, ke Baik. Negarwan. Wow. Baik, kita akan terhubung dengan Pak Wayan Muke. Beliau adalah Ketua DPD LPM Provinsi Bali. Sudah terhubungkah kita? Kita sapa dulu yuk. Om Swastiastu, Pak Wayan Muke. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang Mbak Ayu Santi, Rahajeng. Inggih, Rahajeng Bapak Sehat selalu, Wayan. Pak Wayan Muke. Ya. Terus. Pak, Niki kan tadi Karang sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa ini Bali sedang giat-giatnya membangun infrastruktur apa ya? Benar. Termasuk juga akan ada tol yang akan menghubungkan Mengui Gilimanuk ini sendiri. Tapi sebelumnya Betul, Pak, Bapak kan dari Ketua DPD LPM Provinsi Bali Niki sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentunya pengalamannya Bapak sudah sangat luar biasa sekali. Kalau berbicara tentang pengalaman nih Pak, bagaimana sih sebenarnya pengalaman Bapak dalam bidang profesi dan organisasi kemasyarakatan Pak saat ini Pak? Pak Wayan? Om Swastiastu, pemirsa Bali TV yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas undangannya. Pak Karang, sarang. Walaupun kita belum bisa bertatap muka ya Pak. Seperti nama Bapak nih. Walaupun belum bisa tatap muka, masih virtual. Pandemi COVID begini kan dengan kondisi jarak jauh online tidak masalah Pak Karang. Nanti kita berjumpa. Ya, lagi secara tatap langsung. Baik Pak Karang, saya sendiri mungkin sudah beberapa kali saya ikut juga di dalam dialog ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya nama sudah tadi kan. Saya punya pengalaman lah sedikit di bidang organisasi kemasyarakatan. Jadi terutama di lembaga pemberdayaan masyarakat. Dulu saya pernah menjadi ketua juga dari tingkat bawah, dari desa ya. Di Noa juga pernah menjadi anggota LPM, sudah itu di kecamatan, sudah itu sebelum saya menjadi ketua di DPD Provinsi, saya wakil ketua tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah kebetulan ini teman-teman mengangkat saya selaku ketua DPD LPM Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai 2026. Nah sehari-hari saya, mungkin Pak Karang sudah dan pemirsa Bali TV sudah mengenal saya juga. Saya seorang staf pengajar, sebagai dosen di Universitas Indonesia dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Pak, dari tahun 2006 sampai sekarang. Ya, di sana. Oke, baik. Demikian Pak Karang. Nah, ini bukan hitungan tahun ya Pak ya, bahkan bertahun-tahun sudah aktif di lembaga keorganisasian. Bahkan sekarang Bapak pun juga turut di dunia pendidikan ya, bisa dikatakan demikian ya. Iya, betul Pak Karang. Baik, Pak Wayan Muke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Ayu Niki sendiri. Iya. Untuk selanjutnya, Bapak, bagaimana kira-kira pendapat Bapak terhadap pembangunan jalan tol di Bali, mengingat Pulau Bali ini kan pulau yang sangat kecil, tetapi memiliki cukup keunikan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, silakan Pak Wayan.
Baik Mbak Ayu. Jadi kalau kita berbicara jalan tol ini kan satu hal yang yang tanda kutip fenomenal lah untuk Bali. Ya. Kenapa demikian? Karena baru ada satu segmen jalan tol di Bali, itu Bali Mandara kan gitu ya, jalan tol Bali Mandara yang ada di atas Teluk Benoa. Iya, Dulu benar. pun kalau tidak salah juga banyak pro dan kontra lah. Karena apapun yang kita buat oleh pemerintah dibangun itu pro dan kontra itu sudah menjadi satu hal yang wajar begitu ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi kalau kita melihat Bali tentu kita tidak boleh mengesampingkan apa yang menjadi ciri khas kearifan lokal Bali kan begitu ya. Jadi Bali ini adalah satu hal yang menurut kita adalah punya satu hal sifat yang sangat unik, luas wilayahnya juga sangat kecil begitu ya. Bagaimana kita pemerintah Provinsi Bali ini bisa merancang pola tata kelola yaitu pemerintah tentang tata ruang itu supaya betul-betul ini adalah mengadopsi kearifan lokal Bali. Jadi di satu sisi kita membutuhkan infrastruktur seperti jalan begitu ya. Di sisi lain tentu lingkungan itu harus kita jaga dengan baik kan begitu ya. Kita harus menjaga alam. Apalagi sekarang gubernur kita Pak Wayan Koster itu dengan visinya Nangun Satrtih Loko Bali itu kan. Jadi 6 elemen yang utama itu harus kita jaga dengan baik. Jadi hutan, sudah itu sungai, laut, manusianya kan begitu Pak ya. Jadi dengan 6 kerti itu yang menjadi satu hal pokok yang harus kita jaga dengan baik. Tetapi walaupun demikian kita tidak bisa mengesampingkan juga dari program pemerintah pusat. Kalau kita tidak salah ini ada program bukan hanya pusat, pemerintah di pusat, tetapi ini sudah menjadi sebuah program internasional Highway Asian ya. Jadi ada namanya tiga jalur utama Pak. Jalan-jalan tol, ada Trans Sumatera, ada Trans Jawa, dan Trans Bali. Ya, ada 3 pulau yang dihubungkan malah namanya segitiga emas. Nah, jadi menghubungkan itu seperti misalnya Sumatera dengan Jawa, itu ada Selat Sunda, rencana ada jembatan di situ, dan Bali juga kan ada polemik juga seperti itu, bagaimana menyambungkan Pulau Jawa di ujung timur dengan Bali kan, pro dan kontra luar biasa. Tetapi tujuan secara umum itu adalah bagaimana nanti membuka, kan gitu kan, jalan itu adalah membuka jalur tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kan gitu kan, mempercepat. Jadi kalau transportasi itu kan mempercepat alur ya, dari distribusi barang ya, yang dulunya kita berjam-jam misalnya dari Mengui ke ke Gilimanuk ya, akibat kemacetan dan juga pengaturan dari teknik lalu lintasnya juga dengan kondisi seperti itu, tentu kajian-kajian ini sudah dilakukan dengan seksama oleh yang berwenang, begitu dah Bu Ayu. Ya, berarti ini kalau kita berbicara tentang tol yang akan dibangun ini akan bermanfaat bagi perekonomian juga kah Pak? Khususnya Bali? Jelas Pak. Jadi manfaat yang didapatkan nantinya. Ini banyak aspek Pak Karang, mohon maaf, banyak aspek sebenarnya kajiannya itu ya. Kebetulan saya juga orang teknik sipil di bidang manajemen konstruksi kan, begitu kan, mempelajari juga dan punya pengalaman di bidang ini. Jadi life cycle, siklus project itu kan tidak bisa kita bangun tanpa ada kajian kan begitu ya. Tentu ini sudah dikaji dengan matang, dan ini saya yakin sudah tidak main-main yang begini nih. Ada inilah proyek besar dan sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek yang lain begitu. Tentunya ya. sudah melalui seperti keuntungan dan keuntungan dan kelemahan begitu loh Pak. Baik. Pak Wayan, kita break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana tol Mengui Gilimanuk dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya,
kita harapkan ini pelaku UMKM semakin bisa memanfaatkan digitalisasi. Benar. Khususnya dalam hal pemasaran tentunya ya. Iya, karena sekarang zamannya sudah zaman canggih, zaman serba elektronik. Iya. Jadi tidak seperti dulu lagi ya. Konvensionalnya juga ya. Iya. Tetapi konvensional tetap dilaksanakan. Tetapi apalagi dalam situasi pandemi saat ini ya. Iya, Ayu ya. diharapkan tidak gaptek ya. Jadi Oke, untuk pelaku memajukan UMKM usaha, ya. ya mari mencari ilmu dan tidak gagap teknologi. Oke, Silakan. baik. sekarang. Langsung saja ke kita kembali Iya. lagi terhubung dengan Pak Wayan Muka, Ketua DPD LPM Provinsi Bali. Pak Wayan Muka masih bersama kami? Swastiastu, Pak Wayan masih bersama kami. Om Satu. Iya, Iya. masih ya. Iya. Oke, ayo silakan yuk. Ya, Pak Wayan, kita sambung perbincangan kita kembali seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bagaimana infrastruktur di Bali itu harus tetap jalan, tetapi ini tetap harus menjaga kelestarian dan keaslian Kearifan lingkungan lokal, ya. sendiri ya, kearifan lokal pula. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri di tengah pro dan kontra Masyarakat. pembangunan ini? Bagi pendapat Bapak, silahkan Pak. Terima kasih. Saya langsung saja. Pertama, mengenai sebuah dinamika begitu ya, Iya. pendapat masyarakat, ya baik para ahli, masyarakat biasa begitu ya, terkait dengan perencanaan ini tentu tadi sudah saya sampaikan ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Saya garis bawahi, saya dalam hal ini tidak mengatakan bahwa ini saya setuju atau tidak setuju, tapi saya memberikan pandangan. Ya, terlepas dari apa yang menjadi masukan ya dari masyarakat, semua itu harus dihargai kan. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang menjadi pertimbangan begitu ya, tentu seluruh aspek ini jelas sudah menjadi kajian yang secara matang yang sudah dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan. Adanya jalan tol ini tentu ada perencanaan yang tidak serta-merta begitu ya, yang sifatnya sudah menjadi perencanaan yang jangka panjang ya. Ya berarti ada master plan-nya kalau kita merencanakan sebuah pembangunan, bisa saya katakan itu ya. Yang kedua tentu ada melakukan sebuah kajian-kajian penelitian begitu. Nah ini hasil akhirnya adalah diputuskan bahwa proyek ini harus tetap jalan kan begitu kan. Nah tentu nanti di dalam semua pelaksanaan proyek itu ada skala prioritas yang harus kita utamakan yang menjadi pertimbangan begitu ya. Dan harus bawahi lagi artinya proyek itu pasti ada plus dan minusnya, untung dan ruginya. Ya di situ dibuat sebuah keputusan skala prioritas dari kegiatan itu apakah menjadi sebuah prioritas utama, ya itu menjadi pertimbangan dan pertimbangan ini diputuskan bahwa proyek ini tetap jalan kan begitu. Baik. Nah, menurut saya banyak sekali elemen-elemen yang mengatakan bahwa tentu benar juga kan, karena lahan itu kan menjadi hal yang sangat krusial bagi Bali gitu, apalagi itu lahan pertanian kan begitu ya, yang sangat menjadi pertimbangan utama. Jadi kita lihat data-data yang sudah ada, yang terukur begitu luas lahan pertanian sekian hektar yang harus yang kena jalur begitu ya. Ada juga pemukiman, sudah itu ada juga alur-alur dari sungai dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya tanda kutip melawan apa yang menjadi visi dan misi pembangunan Provinsi Bali, kita menjaga lingkungan dan sebagainya. Tapi mau tidak mau harus kita jalankan seperti itu. Ya, kita harus jalan seperti itu. Nah, harapan kita adalah kepada pemerintah dalam hal ini adalah dalam pelaksanaan proyek itu bagaimana seminimal mungkin untuk mengurangi lintasan-lintasan yang menjadi hal-hal yang tadi seperti lahan-lahan produktif dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu Pak. Bu Ayu. Iya. Pak Wayan, kalau saya boleh ambil sedikit nih apa yang Bapak sampaikan tadi, setiap proyek pasti ada plus minusnya. Berarti ketika kita berbicara tentang tol Mengui Gilimanuk ini sendiri akan ada nilai minusnya juga, bahwa banyak masyarakat yang mengkhawatirkan lahan pertanian yang masih produktif, pertanian, sungai, jalur-jalur yang
yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat akan terkena imbasnya juga. Seperti itukah, Pak? Iya, betul Pak. Dan ini bagaimana menurut Bapak, ini pendekatan dari pemerintah kepada masyarakat yang menilai bahwa ini proyek ini ada minusnya sendiri. Sosialisasi sudah dilakukankah atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Karang. Saya juga mengikuti begitu, ya, karena saya di akademisi, jadi ada beberapa mahasiswa yang juga melakukan penelitian di situ terkait dengan perencanaan ini. Jadi di tahap awal tentu ada perencanaan, termasuk juga sosialisasi terhadap masyarakat, kan gitu kan, memberikan ini bukan suatu paksaan begitu ya. Jadi memberikan informasi bagaimana tujuan proyek ini dilaksanakan, apa manfaat kepada masyarakat. Nanti tentu ini kan tidak bisa mengabaikan masyarakat dan harus harus meningkatkan partisipasi masyarakat sebetulnya kan, untuk menumbuh kembangkan jadi perekonomian masyarakat sekitarnya, kan begitu sebetulnya. Jadi pemerintah itu sudah, saya kira, mengadopsi itu. Jadi ini yang menjadi sebuah kajian, dan tentunya lintasan atau jalur yang dilalui ini tentu sudah banyak mempertimbangkan, tidak bisa serta-merta melihat dari kontur jalan dan lain sebagainya, tapi sudah dilihat itu mana lahan yang tidak produktif. Kalau memang jalurnya harus seperti itu, ya mau tidak mau kita harus menerima. Tentunya nanti ada konversi lah, lahan-lahan yang kena itu dijadikan misalnya berapa hektar lahan-lahan pertanian, ya kita mau tidak mau harus membuka lagi kan lahan-lahan yang hilang seperti itu kan. Apalagi banyak keluhan bahwa jangankan kita swasembada pangan kan begitu ya. Ya, jadi dengan adanya sekarang lahan pertanian yang sangat terbatas, sudah terkena dampak dengan lahan dari pembangunan seperti jalan tol ini, tentu mengurangi lahan-lahan produktif seperti itu. Jadi pemerintah seharusnya bisa memberikan solusi ya, membuat atau mencari ya, tanda kutip tukar guling lah lahan-lahan produktif itu dibuka kembali begitu ya. Jadi itu adalah salah satu solusi kan. Nah, yang lahan-lahan yang lain sepertinya alur sungai dan lain sebagainya itu mau tidak mau itu harus memanfaatkan teknologi ya, pembangunan dari konstruksi. Ya, tidak boleh diuruk dan lain sebagainya. Apakah itu modelnya seperti jembatan, jalan layang, tentunya pertimbangannya juga banyak. Juga ada kajian aspek kesucian dan lain sebagainya kan. Ini Bali ini saya katakan unik kan begitu, tidak boleh menerapkan seperti itu kan. Jadi tekarannya dan lain sebagainya itu harus menjadi sebuah konsep dan kajian yang utama Pak Karang. Berarti sosialisasi kemudian konsultasi publik pun sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan tol Mengui Gilimanuk ini sendiri. Seperti Bapak katakan ini sendiri, jangan sampai merugikan masyarakat, kemudian lahan-lahan yang produktif juga tetap bisa dimanfaatkan. Ada ganti untung seperti itu ya bagi masyarakat yang tadi juga sudah disampaikan loh Karang, bahwa harus dipikirkan apakah nanti tukar guling terutama untuk masyarakat yang lahan pertanian atau pemukimannya terkena imbas atas pembangunan jalan ini, seperti itu Pak Wayan ya. Entahkah nanti dibukakan lahan baru, dicarikan lahan untuk pemukiman baru, sehingga beliau yang terkena dampaknya itu tidak begitu apa sih ya, merasakan karena beliau sudah mempunyai penggantinya, lahan baru untuk pertanian ada, pemukiman juga ada ya. Pak Wayan, kita rehat kembali, kita break kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana tol Mengui Gilimanuk dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Saat lagi. Ya baik pemirsa Bali TV, kita masih di acara seputar Bali pagi akhir pekan, dan kita sapa dulu Bapak Wayan Muke, apakah masih bersama kami? Swastiastu Bapak. Pak Wayan Muke, ya masih bersama kami tentunya. Halo Bapak. Pak Wayan, selamat pagi. Iya, masih bersama kami tentunya. Masih bersama kami. Kita lanjutkan untuk berbincang kita nih Pak Wayan. Iya, Bapak, dari sisi aspek pemberdayaan masyarakat terkait pembangunan jalan tol Mengui Gilimanuk ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya masyarakat supaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal ataupun bagi pemerintah daerah, Pak? Silakan. Makasih Bu Ayu. Jadi kalau toh ini pembangunan ini jangan pasti tetap jalan kan begitu ya. Jadi karena itu bagian dari program,
tentunya hal-hal yang menjadi yang utama itu jangan sampai dilupakan. Contoh misalnya, kalau kita membangun sebuah jalan tol itu kan ada interchange, ada persimpangan gitu ya. Misalnya ada rest area begitu. Rest area itu tujuannya ya pertama untuk jeda bagi para pengemudi, penumpang lain sebagainya, dan di situ disiapkan ya yang nantinya sentra-sentra yang akan mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Jangan sampai nanti ya pelaku-pelaku UKM yang ada di sentra-sentra tersebut itu adalah tanda kutip ya mengalihkan, tidak mengadopsi masyarakat lokal. Dan nanti kan orang pedagang kecil dan lain sebagainya. Tentunya ini perlu sebuah komitmen dari pemerintah untuk memberikan peluang kepada masyarakat setempat. Karena kita namanya pemberdayaan itu kan memberikan sebuah potensi dan peluang kepada masyarakat sekitar. Kan itu yang sebetulnya menjadi tanda kutipnya di pro dan kontra. Apa yang didapatkan oleh masyarakat setempat kan begitu kan? Ibaratnya kita dengan ada jalan tol sekarang dari 5 jam ke Gilimanuk begitu ya, dari Denpasar sekarang 2 jam. Dia tinggal nyampe di sana lebih cepat, tapi cepat hilang kan begitu. Persepsinya seperti itu. Nah sekarang dengan ada sentra-sentra seperti itu, ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitarnya. Yang kedua adalah pemberdayaan di bidang pertanian begitu kan. Jadi kita ini kembali ke pertanian kan gitu ya, karena pariwisata sempat terpuruk akibat kita COVID selama 2 tahun ini kan pemerintah ya kita kembali back to basic lah ke pertanian. Nah, jangan sampai ide dari pemerintah ini yang menjadi sebuah program pemerintah kita kembali ke pertanian, malah kita mengalihkan dari dari konsep-konsep ini. Jadi bagaimana sentra-sentra pertanian itu tadi sudah saya sampaikan tetap terpelihara dengan baik, masyarakat sekitarnya mengelola lahannya ya dengan baik sesuai dengan mata pencahariannya begitu. Jadi jangan sampai nanti jalan tol ini akan menghilangkan peluang-peluang dari peningkatan dari kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan potensi masyarakat sekitarnya. Karena kita di masing-masing daerah, masing-masing kabupaten, masing-masing kecamatan, masing-masing desa itu punya kultur juga yang berbeda walaupun kita ada di satu kesatuan yang ada di Bali kan begitu ya Pak. Iya, baik. Intinya pada saat pembangunan tol Mengui Gilimanuk ini sendiri nantinya Sungkara ini berjalan dengan sesuai dengan rencana. Ini selain memperpendek jarak juga ya. Tentunya akan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat Bali tentunya. Pak Wayan, ada yang ingin disampaikan pada saat segmen yang terakhir ini sendiri dengan pelaksanaan tol Mengui Gilimanuk ini sendiri dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, Pak? Silakan. Yang pertama, tentunya pembangunan ini tanda kutip harus berpihak pada masyarakat kan gitu. Masyarakat lokal utamanya ya, bukan masyarakat tidak lokal tidak utama. Tapi yang paling utama adalah masyarakat lokal yang ada di sekitar dari pembangunan ini kan begitu kan. Jangan sampai dia terpinggirkan begitu kan. Jangan sampai dengan adanya ganti rugi, dengan iming-iming ganti rugi yang besar dia terbuai masyarakat kan, tapi nanti untuk ke depan untuk anak cucunya itu tidak kita perhitungkan kan begitu ya. Kita harapkan ganti untung ya Pak ya. Bukan ganti rugi loh Pak. Oke, baik. Iya. Saya yakin masyarakat jangan dibawa ke sana gitu loh Pak. Sekarang. Baik. Ya, harapannya itu ya harus ada ganti rugi karena lahannya dia kan, bukan tanah negara, tanah pribadi, harus ada ganti rugi yang sewajarnya. Baik. Kan, Selanjutnya. Mungkin ini segmen terakhir, ada beberapa saran saya. Yang pertama, Pak, ada pro dan kontra yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini saya mengajak kita masyarakat lokal, masyarakat secara luas, utamanya yang ada di Bali ini, mari kita meningkatkan persepsi yang positif lah, jangan stigma yang negatif. Gitu. Apa yang menjadi program dari pemerintah ini kan gitu ya. Nah, tinggal kita akan mengawasi dari perencanaan dan pelaksanaan dari pembangunan ini benar nggak sesuai dengan dirancang. Kalau saya lihat di dalam master plan-nya itu kan sudah diperhitungkan itu kalau ada misalnya alur sungai sudah dibuatkan teknologi sesuai dengan
konstruksi yang terbaru, tidak menerabas hutan dan lain sebagainya sudah diperhitungkan dengan baik. Iya. Tapi dalam hal ini karena kutip saya bukan orang pro begitu ya. Iya. Tapi kita ini melihat, mari kita tumbuhkan ini. Jangan stigma negatif tapi tidak ada baik. kasihan. Ya baik, Iya. Pak Wayan, terima kasih sudah sharing Pak Wayan. Kita harapkan ini dengan pelaksanaan pembangunan tol Mengui Gilimanuk, Iya. Mengui Gilimanuk ini sendiri, keberpihakan kepada masyarakat dalam hal perekonomian Bali harus diutamakan. Iya. Sosialisasi juga harus komunikasi juga sudah dilaksanakan tentunya. Sama-sama maju dan saling menguntungkan juga ya. Betul sekali. Terima kasih Sekarang Pak ya. Wayan Muke, Ketua DPD LPM Provinsi Bali.